Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope all of you in good situation. Okay, this is our next meeting, and our discussion is about memo, menu, schedule, sign, and symbol. But before we start, let's pray first and say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The first discussion is about memo. Memo is short message which clearly and easy to be understood. Jadi, memo ini adalah salah satu pesan singkat yang mudah dipahami. Nah, it can be said formal if it used as a formal statement letter. Example, a message from a leader to employee. Nah, ini bisa dikatakan sebuah pesan yang formal, atau ya memo itu bisa disebut pesan formal, pesan singkat formal, ataupun informal. Nah, dikatakan formal jika ya pesannya itu disampaikan di perusahaan gitu, dari atasan kepada bawahan atau karyawan. And it also can be said informal when it used as an informal statement letter, such as a message that is sent among friends or other persons. Jadi bisa dikatakan informal, tadi kan sudah dikatakan formal jika pesannya itu disampaikan dari atasan kepada karyawan. Nah, dikatakan informal jika si memo ini disampaikan kepada sesama, kepada teman, atau misalkan orang lainnya, tapi tidak dalam lingkup organisasi ataupun perusahaan. Nah, usually in form of questions, orders, information, request, or expectation. Jadi biasanya bentuk dari memo ini dipakai saat kita mau meminta sesuatu atau mau memberikan informasi, request, atau question, dan expectation. Nah, the next is about structures of memo. Nah, dari struktur dari memo ini sendiri, the first is to, the second is form, and then CC or carbon copy, and then date, subject, introduction, body, and conclusion. Nah, di sini to ini biasanya dituliskan tujuannya kepada siapa memo ini dibuat, atau receiver atau recipient. And then from ini biasanya sender, orang yang mengirimnya siapa. Nah, seperti itu. Jika perlu ada CC atau copy carbon jika misalkan itu memang ada pihak yang harus mengetahui selain salah satu penerima dan juga pengirim. Nah, kayak gitu. Date itu tanggal, biasanya penulisan yang paling umum dan formal itu mulai dari bulan, hari, atau tanggal, kemudian tahun. And the next is subject. Subject itu biasanya kita sebut seperti perihal ya. Jadi misalkan perihalnya tentang apa, itu digambarkan, disebutkan. And then introduction itu biasanya awalan topiknya tuh mau apa sih yang dibahas, kayak gitu. Langsung ke bagian intinya secara detail, dan conclusion atau explain how will or should happen the next. Jadi harapan setelah memo ini diberikan. Nah, the next is the example of memo. Nah, untuk lebih jelas tentang strukturnya, kita lihat examples-nya. Nah, this is a formal example. Nah, the first is Samsung Corporation, Jakarta, Indonesia, official memo. To all employee from J. Washington's manager, date 6th of January 2014, and the subject is about farewell ceremony. The introduction is, we will have farewell ceremony for Ryan Smith, assistant manager. The ceremony will be held at 7 a.m. on 8th of January 2014. All employees are required to attend the ceremony. Disregard J. Washington. Nah, di sini di struktur yang pertama tadi ada to.
Sebenarnya kalau di dalam formal itu nama perusahaan itu optional ya, biasanya tidak pernah dicantumkan dalam memo. Nah, tapi ini dicantumkan contohnya. Di sini ada perusahaan Samsung Jakarta Indonesia memo resmi kepada seluruh pegawai atau karyawan dari J. Washington's Manager, tanggalnya 6 Januari 2014. Subjek, nah di sini ada subjek ya, tadi di struktur. Subjek itu ada perihal, perihalnya adalah farewell ceremony atau pesta perpisahan. Nah, di sini langsung ke introduction. Ada di sini, we will hold the farewell ceremony for Ryan Smith, assistant manager. Nah, udah dijelasin ya. Bahasannya adalah tentang mengadakan pesta perpisahan untuk Ryan Smith. Nah, langsung ke badinya tadi atau intinya. The ceremony will be held at 7 a.m. on 8 of January 2014. Jadi akan diadakan pada tanggal 8 Januari 2014. Nah, di conclusion, di bagian struktur kesimpulannya tadi, di sini berisi tentang all employees are required to attend the ceremony, atau bisa dikatakan semua pegawai diharapkan untuk menghadiri pesta. Nah, ini adalah kesimpulannya, di mana harapan setelah memo ini selesai diberikan atau dikirim, maka seluruh karyawan itu dapat hadir di acara atau di pesta perpisahan tersebut. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh dari memo yang bentuknya formal. Okay, the next is informal. Nah, the example of informal memo is to Pira from Mia. Nah, biasanya lebih singkat ya, meskipun strukturnya tadi banyak. Nah, struktur yang tadi mulai dari to, from, date, subject, nah, introduction, itu biasanya lebih ke bentuk formal. Nah, sedangkan di informal kita lebih singkat lagi. Jika perlu ada subjek, maka dibubuhkan, tapi jika tidak, maka tidak apa. To Vira from Mia. Vira, when we will go out together, I will be free on Sunday and Monday. Let me know if you are free too. Don't forget to finish your project and work before the end of this month. Nah, ini adalah salah satu contoh memo informal, biasanya dikirimkan dari teman ke teman gitu ya. Nah, jadi memo ini sendiri sebenarnya itu ada cirinya. Ciri khususnya itu biasanya dipakai di organisasi yang bentuknya formal. Tapi kalau misalkan informal bisa kayak dari teman ke teman aja. Nah, adapun untuk penyampaian dari memo ini sendiri ada dua, biasanya secara horizontal dan juga secara vertikal. Maksud dari horizontal di sini adalah dari yang memiliki jabatan sama, seperti kayak teman sejabatan dengan teman sejabatan, atau misalkan seperti kalian dengan teman kalian. Nah, itu secara horizontal. Namun kalau secara vertikal itu biasanya lebih ke dari atasan kepada karyawan atau bawahan, atau begitupun sebaliknya. Nah, itu adalah ciri khusus dari memo. Nah, the next discussion is about menu. Bahasan selanjutnya adalah menu. Sering ya kita ketemu if we go to the restaurant, dan biasanya waitersnya itu always give us a menu, ya daftar menu di situ. Nah, di sini menu is list of food and beverage offered to the customer. Jadi di sini menu itu adalah daftar makanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, salah satu bentuk menu. Nah, di sini ada gambarnya. Selain hanya sekedar daftar nama makanan atau harga ya yang tertera di dalam menu, menu itu sendiri memiliki tujuan. Tujuannya adalah atau fungsinya sebagai alat komunikasi antara tamu dengan pihak restoran. Jadi kita sudah tahu menu apa yang ada di sini dan harganya bagaimana. Nah, kayak gitu. Kadang ada beberapa restoran yang memilih menggunakan menu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Pasti teman-teman kalian pasti sering banget nemu menu pada saat pergi ke sebuah restoran atau tempat makan.
The next is about schedule. Nah, schedule it is such as list of activity, ya daftar dari kegiatan. It can be school timetable, office timetable, camping agendas, or flight schedule, and then television program, and etc. Dan masih banyak lagi ya. Jadi schedule ini adalah jadwal ya, jadwal yang kita buat atau kita rencanakan untuk melakukan kegiatan kayak gitu. Salah satu tujuannya, the goal is the planned activities are carried out properly. Jadi tujuannya itu adalah segala aktivitas atau kegiatan yang sudah direncanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, this is the example ya. In the right one, this is the example of schedule office timetable. Jadi at 9 a.m. pada jam 9 pagi, he or she arrive at work, datang atau sampai di kantor, sampai bekerja. At 9 13 a.m. start working, mulai bekerja, dan mulai di list from the arrive until finishing time. Nah, and the left one is the example of flight schedule from Denpasar to Yogyakarta. Ini adalah salah satu contoh jadwal penerbangan dari Denpasar ke Jakarta. Nah, di sini mulai dari airlines atau daftar maskapainya, terus flight, departure time, waktu berangkat, dan arrival time, waktu tibanya itu udah dijelasin. Nah, ini salah satu contoh schedule, dimana selain membuat hal yang sudah kita rencanakan itu lebih terlaksana dengan baik, kita juga kalau misalkan nemu jadwal penerbangan, kita lebih gampang gitu ya mencari maskapainya itu sendiri. Oke. The next is about sign and symbol. Nah, a sign is a thing which signify another entity. Nah, di sini tuh sign itu bisa kita sebut sebagai tanda gitu ya. Nah, tanda di sini tuh lebih umum ya sifatnya. This is more general than symbol because sign it can be symbol, can be icon, can be logo, and other yang biasa kita gunakan ya. Nah, di sini ada a symbol is something such as an object, picture, write a word, sound on particular mark that represent something else by association, resemble, or conventional. Jadi di sini simbol itu biasanya bisa berupa objek gambar, tertulis, atau pengumuman gitu ya, atau misalkan tanda-tanda yang biasa kita temui itu di sekitar kita. Nah, kayak gitu. Biasanya itu tujuannya adalah untuk mengajak gitu ya. Nah, tapi simbol ini sendiri harus bentuknya tuh diketahui oleh banyak orang. Nah, jadi kita harus sering-sering mengetahui simbol ini untuk apa, kayak gitu. Nah, simbol is part of sign. Jadi simbol ini bagian dari tanda, dari sign. Tapi simbol lebih spesifik kayak gitu. Nah, this is the example of sign and symbol. The first picture is quite pleased. Nah, biasanya kita ketemu di mana nih kalau simbol kayak gini? Biasanya kita ketemu simbol kayak gini pada saat di perpustakaan. Nah, ini kita diminta untuk tidak berisik tujuannya. Atau di situ ada gambar handphone dengan coretan merah, yang artinya biasanya di situ kita tidak diizinkan untuk menyalakan atau membawa HP kayak gitu ya, atau menggunakan gadget, jadi harus disimpan, gadgetnya dimatikan dulu. And the last is no food or drink. Nah, biasanya nih kalau kita ke perpustakaan nih, ini salah satu contoh simbol yang sering kita temui di perpustakaan, tidak boleh membawa makanan ataupun minuman ke area yang kita datangi tersebut. Nah, itu adalah contoh dari sign and symbol. I think all of you have known about symbol and sign karena banyak banget di sekitar kita, around us, banyak banget di situ simbol ya yang bisa kita temui, mulai dari
di rumah atau misalkan saat berlalu lintas di jalan atau dimanapun, nah itu sering kita temui. Salah satunya ini adalah di perpustakaan. Oke, that's all about memo, menu, schedule, and sign and symbol. Thank you for today. I hope all of you have a great day and wonderful day. And then don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.